Sahabat setia Suara Pagi di mana saja berada, damai sejahtera bagi Anda sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Senin 20 Maret 2023, Hari Raya Santo Yosef Suami Maria. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab kedua Samuel, bab 7 ayat 4 sampai dengan 5a, 12 sampai dengan 14a dan 16. Mazmur bab 89 ayat 2 sampai dengan 5, 27 dan 29. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 4 ayat 13, 16 sampai dengan 18 dan 22. Injil Matius bab 1 ayat 16, 18 sampai dengan 21 dan 24a. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menjadi orang tua yang baik dan rukun. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil hari ini mengisahkan pribadi Yosef suami Maria. Yosef tampil sebagai orang tua yang baik dan rukun. Ada beberapa pesan penting untuk kita hayati dan jadikan suri teladan dalam keluarga. Pertama, rencana perceraian. Sebagai seorang yang tertib mentaati hukum perjanjian lama, Yosef tidak dapat mengambil Maria sebagai istrinya. Dia tidak ingin Maria dipermalukan oleh pengadilan sebagai wanita yang dituduh berzina. Maka Yosef memutuskan untuk mendahului proses pengadilan dan mengambil sendiri tanggung jawab untuk menceraikannya secara diam-diam. Proses perceraian
dilakukan bukan dalam sidang pengadilan, tetapi tergantung pada inisiatif pihak pria. Rencana Yosef bukan yang dikehendaki Allah. Allah mengutus malaikatnya dan menampakkan diri dalam mimpi, serta memberitahukan perkandungan Yesus dari Maria oleh Roh Kudus. Kedua, Yosef suami Maria yang tulus, yang baik, dan bertanggung jawab. Sebagai suami yang tulus hati, Yosef pun taat pada kehendak Allah. Dia memilih mengambil Maria sebagai istrinya. Dia tidak mau menuruti egonya. Rencananya rela digagalkan oleh Allah yang kepadanya dan hukum-hukumnya dia taati. Sejak itu, Yosef adalah sang bapa. Kebapaannya bukanlah yang berasal dari memperanakan keturunan, bukan pula kebapaan yang seolah atau sekedar pengganti, melainkan kebapaan sepenuhnya ambil bagian dalam kebapaan manusiawi yang otentik dan perutusan seorang bapa dalam keluarga Nazaret. Sejak saat itu pula, dia menjadi suami sah Maria dan menjadi suami yang bertanggung jawab, baik atas Maria, istrinya, maupun atas Yesus, anak sah dari Yusuf, yang akan diberi nama Anak Daud. Nama yang diberikan malaikat Allah itu adalah Yesus. Dalam bahasa Ibrani berarti menyelamatkan. Memang dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Ketiga, keteladanan Yosef. Ide perceraian bisa muncul dalam diri suami atau istri manapun. Namun, jika orang mau hidup tulus di hadapan Allah, terbuka akan kehendaknya, maka orang tidak akan begitu gampangnya mengambil keputusan untuk bercerai, bahkan tidak berani bercerai, meskipun de facto hidup rumah tangga amat sulit dan berat, karena ingat akan pesan Yesus, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Hanya orang yang tegar hati berani melawan dan melanggar peringatan Yesus itu. Yosef adalah teladan bagi para orang tua untuk berhati tulus, jauh dari rekayasa dan pura-pura, model orang tua yang baik dan rukun. Keempat, kekuatan doa. Paus Yohanes Paulus II dalam suratnya kepada keluarga-keluarga 2 Februari 1994 berkata, keluarga-keluarga hendaknya berdoa untuk semua anggota mereka demi kesejahteraan yang diusahakan oleh keluarga demi masing-masing individu
yang diusahakan oleh masing-masing individu demi seluruh keluarga. Betapa pentingnya doa bersama dengan keluarga-keluarga dan untuk keluarga-keluarga, khususnya untuk mereka yang terancam oleh perpecahan. Kita berdoa agar pasangan suami istri yang telah kawin akan mencintai panggilan mereka meskipun jalan menjadi sulit atau lorong-lorong menjadi sempit, menanjak, dan kelihatannya tidak mungkin didaki. Kita perlu berdoa agar mereka tetap setia pada perjanjian mereka dengan Allah. Dalam keluarga ada jalan salib, namun doa adalah tongkat yang harus selalu dipegang agar rumah tangga utuh, rukun, dan bahagia. Saudara, Anda adalah orang tua yang baik dan rukun. Syukurilah martabat mulia dan terhormat ini yang telah dianugerahkan Tuhan kepadamu. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa di surga, hari ini kami merayakan pesta Santo Yosef. Dia sungguh setia dan lurus di hadapan-Mu. Dia pun Kau serahi tugas menjaga dan melindungi keluarga kudus di mana putra-Mu datang di dunia. Ajarilah kami beriman seperti Dia dan mengabdikan diri sepenuhnya seperti Dia pula dalam karya penyelamatan umat manusia. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat pesta Santo Yosef. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami, sumber cahaya mulia, bukan untuk kegelapan, bukan pula untuk maut kami Kau ciptakan, melainkan untuk cahaya yang datang ke dunia, ialah Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mohon, bangunkanlah kami dari tidur tak beriman, dan bukalah mata hati iman kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Minggu Prapaskah keempat.